warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, karena berhubung mungkin keluarga semua, saudara semua sudah tidur, jadi alhamdulillah sudah sampai di rumah dan saya pun sudah masakkan Indomie untuk si pangeran kita yang paling ganteng. Alhamdulillah. Amin. Udah makan aja dulu, makan mulai. Udah makan aja. Ini jatuhnya nggak ada. Ada itu jangan. Oh iya ada. Ada. Ini ada ini netizen jamurnya. Ya alhamdulillah, alamin. Pokoknya penghasilan saya walaupun noko. Silakan jangan diambil. tuh. Ini Memang itu mas ngomong terbalik. Alah kan gitu kali ya. Ini ada uyang-uyang ini campuran Indomie atau nasi. ayo dimakan. Tapi ini nggak menyesal kalau aku diajak makan ini, nanti porsi kalian berkurang. Enggak apa-apa, silakan saja. Istri malam ini baik, baru Enggak kenal. baik, enggak baik juga, kami enggak baik-baik banget dan enggak baik-baik kali. Apa yang ada aja kita syukuri pemberian dari Allah. Ya monggo kita langsung aja dimakan langsung. Ya, pokoknya buat seluruh semuanya terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mendukung channel Misteri Malam Official semuanya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang bisa saya berikan kepada seluruh semuanya. Semoga seluruh saya diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin. Amin. Ya mau ngomong pun lama, perutnya udah, kalau orang ngapak bilangnya udah kencot, udah lapar, jadi monggo makan aja. Ini tak ambilkan nasinya. Aku tersanjung. Gimana tak ambilkan? Janganlah. Tapi kali Mas apa namanya? Masaan. Sama Mas apa? Mas Ajura. Pak Jura ini misteri malam. Kenapa tidak curiga dengan saya? Kami nih nggak ada saling curiga apapun karena Karena saudara saya aja masih ragu atas ketobatan saya. Allah, kita nggak perlu ragu-ragu. Ngantung, aku tadi kan di hutan ngantung. Gini aja. Mas. Makan dulu, siap makan baru Nanti kita ngobrol lagi. Makan dulu. Oke. Ayo kepada saudara-saudara. Alhamdulillah ini kita ada siapkan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambut saudara kita. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo mari yuk Nah, dimakan. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudara jauh, alhamdulillah ada rezeki sedikit. Kan ku habisi. Habiskan saja. Jadi buat saudara yang rindu dengan si Jongot ataupun si Bokir ataupun si Lambe Sewu, ikuti aja perjalanan dari si Jongot tadi di Misteri Malam Official. Loh, makannya kok cuma sedikit? Sedikit tambah 4 kali kan boleh. Trik lama. Ini mau pakai bola-bola kristal, tapi gigi saya nggak ngetes. Sama, langsung hilang. Enak, mantap. Kasihan. Pas. Mas. Pun rasanya dan kayak Indomie rasanya. Tapi tadi kalau dapat jamurnya bisa untuk campuran ya kan. Ini kan udah dapet.
Enak ya Allah. Tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Loh, kok udah? Udah lapar kok. Jadi gimana sekarang kan nggak Alhamdulillah sudah nggak lapar. udah tenang kan? Mulai ya sudah lapar. Loh, Jadi sudah garis miring. oh ya sudah hilang laparnya, sekarang tinggal kenyangnya. Nah, Bener. nah. Udah aku pergi dulu nih. Jangan pergi dulu. Kalau memang ingin tinggal di sini pun ya enggak apa-apa. Oh, nanti nggak repotin. Enggak masalah. Di sini enggak ada merepot-merepotkan. Yang ada ngeter-ngeter nih. Enggak ada ngeter-ngeteri ataupun merepotkan. Malah jujur saya senang. Saya nggak senang. Nah, saya nambah saudara, nambah musuh, nambah keluarga, nambah saudara. Itu yang saya inginkan. Baru ini netizen kenyang. Ini makanan halal yang pertama. Hmm. Jadi selama ini makan apa aja? Nyuri, pisang, nyabut ubi, tempat orang, bakar pisang. Hmm. Tapi aku ini tiga-tiga ini nggak pernah permisi. Oh, namanya nyuri nggak pernah permisi. Nah kan dipotong kalau aku ngomong. Enggak, sebenarnya mencuri itu kalau untuk kebaikan dan untuk perut sendiri itu nggak apa-apa. Yang penting iya. Saya sama Mas Aan pada waktu tinggal di Kalimantan dulu, saya masakan itu. Asal lapar, ada ubi, Cabut. cabut. Ini yang bikin masalah, yang saya jengkelnya ini, kenapa ubi susah cabutnya? Sikil yang agak mumet, dan tadi saya udah beli bodrek 4, saya minum langsung. Nggak baik juga ya mas? Gak baik, cuman alhamdulillah ya mudah-mudahan saja. Tapi memang gini ya, soal ubi punya ubi, yang menanam ini kurang ajar. Sudah saya nyuri, ya kan, saya nyapu sendiri, ngupas saya sendiri, Loh. bakar saya sendiri, kan kurang ajar yang nanam itu. Yang punya ubi kurang aja. Iya, yang mau dibakar ke, yang mau dikocek ke, itu. Mas, belum nyambung juga ya mas? Mungkin belum ngopi atau gimana? Mau minum kopi lagi? Ya, filosofi kopi itu tidak dengan saya. Merokok? Apa kok
produksi kopi Hmm. bentuknya hitam pekat Hmm. sepekat hidupku, Loh, tapi rasanya semanis madu. ya nanti dulu sebentar. Buat Hidup manusia itu sedulurku harus yang ingin tahu curhatan dari si Tonggos ataupun si Dongos ataupun si Boneng ataupun Lambe Sewu. Nah, ini saya nggak sanggup untuk ngobrol ini. Jadi saya persilahkan dia biar puas untuk curhatan curhatan selama ini hati dia lah yang dipendam. Jadi biar sedulur semuanya biar pada dengar sebenarnya apa yang dipendam dengan dia. ini pisau. Sebelumnya maaf dulu, tertawa dulu. Sebenarnya filsafat kopi ini luar biasa. Hmm. Tidak memandang bentuknya tapi memandang rasanya, tidak memandang mukanya tapi memandang hatinya. Itulah kopi. Tidak mengenal, tidak merasa. Tapi alhamdulillah, intinya sudah lapar, kenyang. Nangis lagi diajak ngomong. Allahu Akbar. Mungkin keluarga ini tadi kan nunggu-nunggu ini. Coba kasih salawat yang tadi, yang saya dengarkan tadi. Jujur, saya tersentuh hati saya mendengarkan salawat dari si Lambe Sewu ataupun si Jongos ataupun si Tonggos ataupun si Bokir. Tapi kalau selawatan itu ingat-ingat masa dulu, masa-masa lontang lantung. Enggak, salawat itu dia tuh bagus. Memang habis selawat tenang pikiran kita. Kalah lapar. Gak apa-apa. Terang kok. Jadi kopi ini hitam, Hitam bentuknya, manis rasanya. Artinya tidak boleh memandang seseorang dengan fisik, pandang dengan hati. ya. Itu bisa kopi. Jangan dimentang-mentang hitam nggak enak ya kan? Belum tentu. Hitam ini manis rasanya. Dan tidak pernah menipu kopi. Oh, ini ada pantunnya nih Masaan. Kalau saya ingat, hitam-hitam si gula Jawa. Biar hitam manis rasanya. Hitam-hitam rel kereta api. Seperti si Tonggos biar hitam tapi banyak yang ngantri. Banyak yang benci. Loh, yang ngantri. Iyalah, orang bantu maju ke depan dibilangkan mundur-mundur begitu, orangnya bebas. Kamu dari mana aja, Ngos? Kamu dari mana aja, Ngos? Karena sayang sama kejongosnya. Enggak, so mereka nggak percaya. Bertempur, maju duluan, disuruh latih. Padahal aku selalu intiku tetap kalah dan kalah. Gini lah, yang saya ingin tahu, Junjung Sari itu orangnya cantik atau gimana? Junjung Sari dulu aku ngejar susu kundinya. Oh, Cerita kelam masa lalu dunia hitamku. Saya punya adik kembar, namanya dukun kampung Kopi Hijau. Dia punya ilmu itu membutakan mata. Jadi padepokan saya di Jawa sana, Bango Kelaparan itu. oh Bango Kelaparan. Itu namanya Bango Kelaparan. Padepokan kami. Oh, PBK, Padepokan Bango Bango Kelaparan. Kelaparan. Oh, itu padepokan darinya ini, masnya dulu. Jadi buka cabang. Cabang itu saya taruh di Pulau Sumatera. Jadi adik saya tak utus. Kalah saing. Oh, kalah saing dengan saudara yang Padepokan di- sebelah lah. Nggak perlu kita omongkan. Kayak nanti salah salah ngomong nanti agak berbahaya sedikit. salah ngomong nanti kita beli teri dikasih ikan. Oh, Dan ibaratnya kita cerita di sini masih ubi, cerita sampai ke sana udah menjadi kolak gitu. Itulah. Oh. Jadi cerita penderita
memang Padepokan sebelah itu baik orangnya, jiwanya. Selalu berobat di situ gratis tapi sembuh. Kalau tempat adikku, kembaranku, Si Bangmu tadi. enggak, tepi hijau, Tepi jauh. yang bisa mata ke mata, berobat di situ pasti nggak sembuh, bayar. Oh, udah nggak sembuh bayar lagi. Sunyi. Di situ saya marahnya. Tolong jangan dibayangkan. Saya mau minum kopi dulu loh, Ngos. Astagfirullahaladzim. Pula. Jadi ending ceritanya dia ditobatkan mau pulang ke Jawa. Kupikir gak apa rezeki kok nambah ilmu tentang agamanya. Ya sekarang ngaji sholat sekarang. Naiklah onta alias pitem saya. Oh, entah itu Peter. Maru, ada ubi kucampur, ada pisang kubacoi. Tapi ada orangnya. Oh, itu tanaman warga semua? Iya. Kenapa kok dirusak? Marah. Oh, gara-gara marah tadi. Marah sama warga sebelah. Tapi yang kubacoi pasti ada orangnya. Kalau ada orangnya nggak berani. Marah yang punya tanaman. Iyalah, ada orang dia yang menanam. Kamu yang bacoin. Jadi, Siapa orangnya yang marah kalau tanaman itu tadi dibacoin? Ini biar kerasan dia di sini, jadi biar dia mencurahkan isi hati dia, unek-unek dia, biar dia puas di sini. jadi gitu cerita saya. Kemari gelandangan di boleh sebut kota nggak nih? Nggak boleh lah. Jangan. Nggak enak lah dia. Jumpa sama di Fatimah jual sayur. Jumpa sama musuhku juga, Sunarto. Sekarang yang memimpin Padepokan sekarang ini. Sunarto. Cuman ini. Sekarang Junjung Sari itu ada di mana? Jil, ini itu dulu jangan potong. Tengok Sunarto tuh jualan kelapa muda laris, jualan apa laris di kota Starat sana. Ya mungkin rezeki dia. Macam mana kalau kita jangan kerja tapi ada duit. Piye mungkin dilapati mah waktu jual sayuran. Sayurmu nggak laku kan? Iya sama. Aku pun dukun orang yang segelin teko, mau tak jauh duit orang mari-mari tak bilang gitu. Jadi saya pergi ke Padepokan Brawijaya, jumpai yang Sedira, manggil Junjusari, masuklah ke Dilapati mah. Maju kembang. Timbullah sok saya, anak SD ku palai, anak SMP ku ketoi, yang kecil-kecil, anak SMA nggak berani. Kenapa yang kecil toko yang besar kok nggak berani? Nanti ngelawan. Lah ya iya, karena kecil tuh nggak berani ngelawan. Allahu Akbar. Jadi tap, ya kan, berhasil. Jadilah lambe sewu. Aku gombah Sarasido, aku gombah. Yang Sedira memberi Junjusari rupanya Karto ini punya rokit. Junjusari itu punya rokit. Jadi ambil. Jadi aku gelandangan. Jadilah di Dilapati mas sekarang. Jadilah saya. Jadi saya buang, gak terima. Jadilah saudara-saudara jauhku memberi kayak Panusam Rujak, Pinapitku, Mbak Yulia Cabai Rawit, terus Mbak Mulia Kanser, terus Mbak Linda, dapur itu semua lah yang Dapur Ansap Selangor itu juga. Itu kenal juga dengan Jongos. Pak Ali Butalib, terus Mbak Pumadi, terus Titin Sumarni. Banyak juga sebenarnya Semua itu sayang ya. sama aku tuh tobat. Tapi sok ide.
sorry tobat hari gini seorang kesatria harus di belakang seorang perempuan. Itu Oh. gitu dulu. Jadi endingnya Pak Nusam Luca itulah yang buka pintu tobat saya, Pak Ali Betali. Bos, kau lawan lautan tak akan kau menang. Ombak kecil kau bisa lawan, tapi ombak besar kau akan kalah. Jadi saya renungi ikut mereka, tapi mereka tidak percaya separuh-separuh. Tentu saya di Lapatima sudah bergabung di Lapatima, alhamdulillah sekarang mungkin udah jadi santrinya lah. Jadi karena perjanjianku saya ingkari sama yang Sediro, Jawijoyo, Kribo dan Wahabi, karena kalau kesuksesan itu saya inilah jadi maharnya itu gadis, jadi saya malas. Jadi saya di Padepokan situ mereka nyari saya. Jadi ini intinya Pak Ali Butalib, saya bukan pengkhianat, bukan seorang munafik, bukan seorang penipu, bukan pandai ngomong, bukan pandai dusta. Akhirnya saya sadar, selama saya di Padepokan situ, pasti cocok. Karena mereka ngejar saya untuk membayar maharnya itu. Oh. Jadi diculik mereka, Kartok diculik, terus Bunda Martanya diculik, Pandi kura-kura diculik, semua diculik semua. Satria-satrianya. Banyak juga satria semua pada diculik. Untuk menjaminkan bahwa saya dari tumbal, mereka bebaskan karena saya sudah nggak mau ikut benda hitam karena Pak Nusa Muja, Bidang Virgo, Linda itu semua. Akhirnya saya bertempur menghadapi mereka. Dalam pertempuran itu saya jumpa Mbah Sinso, nggak mungkin saya lawan. Pak Mbah Sinso pun masih mencari saya. Jadi Mbah Singso seperti mana pusaka kita tadi, Mas? itu tadi. Dia megang seperti itu enggak? Iya. Sakti Mandraguna jebol. Itu ya. Kasih dengan ini. Gini. Senjatanya itu. Mbah Singso menggunakan pusaka itu. Yang ada Mbah Sinso itu pasti dengan Mbah Sinso tahu dengan kalau saya kayak dengan gitu. julukan kesaktian Sakti Mandra Jebol dengan warna hijau. Oh, kalau kasih warna lain Mbah Singso nggak mau. Mau Dia maunya hijau. 50. Mintanya 50 hijau gitu. Jadi gini aja lah. Enggak, ini untuk biar diluluskan untuk Pak Ali Abitalib yang tempoh hari ngomong kayak gitu. Saya tidak pidana ya itu. Saya ditobatkan, tapi di dalam tobatan itu kan saya membuktikan bahwa saya akan ini menangkap mereka karena mereka lah gara-gara itu tuh biar saya. Jadi mau bebaskan karena para kesatria itu mundur. Jadi saya bimbang di situ. Apa gunanya saya di situ? Kalau saya tidak dipercaya untuk membebaskan. Memang ending ceritanya mereka bebas karena Mbah Sinso. Ya saya ngakui. Kenapa aku menghindar? Pertanyaan mereka itu pasti sama saya kan. Saya tahu Mbah Sinso. Dan mereka bertanya, kenapa kamu tidak pernah jumpa dalam 4 minggu itu membebaskan mereka? Netizen bertanya-tanya. Karena posisi saya itu masih lemah. Ilmu saya dicabut, rambut saya dipotong. Apa gunanya kawan kalian cuma beban mereka ya kan? Akhirnya saya merenungi diri di saat itu saya mengatakan saya akan menyendiri dulu untuk menyanyi ini. Ya karena jujur saja dari mulai agak petang tadi kan saya ngelihat di situ sama Mas An sebelum kami mau sholat lah saya lihat itu siapa Mas? Ada warga di dalam hutan ataupun di pinggiran hutan larangan dekat Padepokan. Di situ kami berdua sepakat
dan memutuskan nanti malam kita akan selidiki sebenarnya manusia misterius ini siapa. Ternyata setelah kami dekati ya mula-mula dari komen-komen terus mengatakan itu Lambe Sewu katanya kan. Saya sama Mas An tuh nggak percaya mula-mula karena ada yang bilang Lambe Sewu sih. ada banyak tadi kalau nggak salah, cuma saya tadi lupa entah siapa. Jadi kami dekat. Setelah kami mendekat ternyata memang beneran ya Lambe Sewu alias Bokir alias Jongos. Di situ saya mendengar setelah Anda kalau bahasa Jawanya itu ngerepet, ngedumel. Jadi kami deketin, kami tanyain. Ternyata memang benar adalah kesatria yang paling sakti di jagat dunia ini, Mas ya. Iya. Jadi kami dekatin. Mana ada sakti saya seorang orang lemah yang hanya difitnah aja. Yang nggak dipercaya. Slow aja, pokoknya semuanya slow. Ya ini harus saya selalu berkumpul di sini. Tadi aku ada di sana kita pantengnya Mas ya. Tuh kami dengar, makanya saya nanya. Tunjung Sari enak loh kamu tinggal di sana. Ya enak dia duduk manis sana, didapat tenang. Yani lop-lop. Loh, yang di lop siapa lagi tuh? Ada. Yani lop-lop. Tenang dia di sana. Sama di Fatimah. Jadi macam mana aja posisi saya lagi? Memang kesalahan saya, aku akui. Dalam pamitan saya ini hanya segelintir orang yang tahu. Pandi Kerawat tuh yang tahu saya untuk pamit untuk ini. Karena ditahankan di situ nanti pada ini kalau Wahabi datang, mereka kan pasti datang apa intinya satu lingkaran tadi yang Sudiro itu menuntut saya untuk janji saya untuk menghadapi yang Sudiro ada, Mbah Singsoy di situ ada, ya lari. Tapi gak apa-apa, Pak Ali bin Thalib mengatakan saya pengkhianat, hak mereka, hak dia. Tapi hak saya ya gini, jalan hidup saya gini. Ya pokoknya intinya yang ingin tahu gimana cerita kelanjutannya ataupun curhatan cerita dari si Jongos, boleh disaksikan terus ya channel Misteri Malam Official nya. Ya berhubung pun waktu pun sudah malam, kasihan juga dengan si Jongos, juga dia ingin istirahat. Jadi kami bertiga mundur diri, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selangkah lagi aku kan kenyang.